warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afkar dari kelas 4B akan menceritakan cerita Murtado Macan Kemayoran yang berasal dari Betawi. Saya akan memulai bercerita. Pada zaman penjajahan Belanda, di daerah Kemayoran tinggallah seorang pemuda yang bernama Murtado. Ayahnya adalah anak dari mantan lurah di daerah tersebut. Murtado adalah anak yang sangat baik. Ia suka menolong orang yang membutuhkan bantuannya. Murtado suka tekun dalam menuntut ilmu agama, ilmu pengetahuan lainnya. Tak ketinggalan, ia juga mempelajari ilmu bela diri sampai akhirnya ia menjadi seorang jagoan yang rendah hati. Pada waktu itu keadaan masyarakat di daerah Kemayoran tidak tentram. Penduduk khawatir karena beban pajak yang diberikan oleh Belanda dan Cina sangat memberatkan rakyat. Padahal ketika itu kebanyakan penduduk daerah Kemayoran bermata pencaharian sebagai petani miskin dan pedagang kecil-kecilan. Sebenarnya di daerah itu dipimpin oleh orang pribumi yang bernama Beklihun dan Mandor Bacan. Mereka sudah menjadi kaki tangan Belanda, sehingga mereka sangat kejam dan lebih mementingkan sendiri. Pada suatu hari di kampung Kemayoran diadakan derapan padi. Acara itu ada setiap 5 tahun sekali. Acara itu dimulai dengan syarat 5 ikat padi yang dipotong, 1 ikat untuk pemotong dan 4 ikatnya untuk company. Terus Murtado Mandor Bacan dipilih untuk menjaga jalannya derapan padi ini. Ketika memotong ada seorang gadis cantik. Tak ketinggalan Murtado duduk ikut di sebelahnya. Ketika Mandor Bacan melihat ke gadis tersebut, dia berniat kurang ajar. Tetapi Murtado berhasil menggagalkan rencananya itu. Dan terjadilah perkelahian. Murtado memperlihatkan ilmunya yang sangat tinggi, sehingga Mandor Bacan lari terbirit-birit dan melapor kepada Beklihun. Mendengar laporan mandornya, Beklihun jadi marah. Berbagai upaya dilakukan untuk membunuh Murtado. Namun semua upaya itu dapat digagalkan oleh Murtado. Sampai suatu hari Beklihun berpikir untuk mencelakai kekasih Murtado. Lalu Murtado sudah kehilangan kesabarannya. Ia menendang dan menghajar Beklihun sampai babak belur dan akhirnya insaflah Beklihun. Ia mulai menghargai Murtado. Ketika itu beberapa gerombolan perampok di bawah pimpinan Warsa mulai mengganas di kota Kemayoran. Pada malam hari mereka merebut harta warga dan kadang-kadang membunuh Beklihun. Karena itu Beklihun sangat kewalahan menghadapi semua ini. Ia sampai seringkali mendapat teguran dari company karena tidak keamanan di Kemayoran itu tidak aman dan tidak berjalan lancar pajak yang diberikan kepada company.
Beklihun meminta tolong kepada Murtado. Murtado juga memiliki memiliki kewajiban atas kampung Kemayoran ini. Ia langsung bersedia membantu Beklihun. Ia mengajak dua orang temannya, yaitu Saumin dan Sarpin, untuk ia mencari markas perampok Warsa di daerah Bekasi dan Tambun. Karena tidak menemukannya, Murtado berpikir untuk pergi ke Kerawang untuk mencari markasnya. Sampai ketemu, Murtado menghajar habis gerombolan Warsa sendiri mati dalam perkelahian itu oleh Murtado dan dua orang temannya. Harta rampasan diambil dan diberikan kepada pemiliknya masing-masing. Warga daerah Kemayoran sangat berterima kasih kepada Murtado. Ia sangat berutang budi kepada Murtado. Sampai akhirnya Belanda pun ingin mengangkat Murtado sebagai bek di daerah tersebut, tetapi Murtado menolaknya. Ia berkata, lebih baik hidup sebagai rakyat biasa tetapi ikut menjaga keamanan rakyat, gumamnya. Murtado pun ikut berjuang untuk membebaskan rakyat dari penjajahan Belanda. Sampai di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.